Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu jualah kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sama-sama datang ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, menunaikan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Salah satunya mendengarkan tausiah, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti Ramadan telah berakhir, kita seperti bayi yang baru lahir. Apa maksudnya itu? Kita bersih, kita suci, kita terbebas dari perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Pak. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tetap basah lidah kita, selalu kita mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang enggan bersolawat kepada Nabi, itulah orang-orang yang merugi, dan orang yang seperti ini disebut orang kikir. Maka dari itu, apapun aktivitas kita, pekerjaan yang kita lakukan, kita barengi dengan bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat ini, Allah pertemukan kita nanti dengan Rasulullah di surganya Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan, nama Miftahul Rizki. Sebelumnya bersekolah di Manimapul Kota di Padang Japang, dan alhamdulillah sekarang sudah lulus. Dan saat ini sedang menunggu hasil seleksi masuk perguruan tinggi yang telah dilakukan beberapa hari kemarin. Bapak Ibu doakan, mudah-mudahan ambo bisa lulus di tempat kuliah yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun ceramah pada malam hari ini, berhati-hati dengan syaitan. Kenapa begitu? Kalau iblis itu jamaknya nado, Pak. Iblis itu cuma satu. Itulah mengapa di dalam Al-Quran, kalau satu syaitan, syaitan. Kalau banyak syaitan, syayatin. Cobalah Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran. Ada enggak jamak iblis? Enggak ada, Pak.
Iblis itu dia cuma satu, tapi sangat menentukan untuk menjatuhkan anak Adam. Anak buahnya namanya syayatin, banyak sekali dunia ini. Malahan dia lebih banyak daripada kita. Itulah mengapa kita disyariatkan untuk membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minal iblis. Iblis itu dia hanya memerintah saja. Yang diperintahkannya adalah syaitan. Lalu bagaimana cara kita menentukan bahwa di dalam diri manusia itu ada syaitan? Dia kita lihat saja, Pak. Misalnya, saya kasih satu contoh. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Ada seorang sahabat, dia curhat kepada temannya. Saking akrabnya mereka, pai hendaknya buang surang, mani hendaknya dulu surang. Ya. Ada suatu problem, dia curhat kepada temannya. Apa katanya? Teman, beri saya pendapat. Saya begini-begini katanya. Alangkah sakitnya hati ini disakiti oleh orang lain itu. Bukan karena pukulannya, tapi karena lidahnya. Disangko bule buah nipah kironyo empe bakosagi di luar lipe na barubah di dalam cair curang. Padia bana tiang bogo di lidahnya nan manti itu kawan. Apa nak. Kemudian ayat yang dikatakan di kawannya kok tu ndak bisa dia tu. Dari kaki nak lutui, dari lutui nak pao, dari pao nak pinggang. Bikonyo pijaan bawang. Sampai ke kepala lului penyai, lului kulindan. Amo bantu dari belakang. Ndak lalu dandang dilawi di dari kita tanjakan. Ndak bisa jalan kasanan aluk kita lapik. Tu ndak bisa dia tu. Nah, orang yang seperti itu telah berubah menjadi syaitan. Cuman sekarang diperhalus namanya provokator. Ada enggak Bapak Ibu yang sifatnya seperti itu selama ini? Kalau ada, tobat Pak. Malam ini juga tobat. Kita bisa menjadi manusia baik kembali. Kenapa ada orang yang seperti itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri seseorang itu ada yang diilhamkan oleh Allah. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Kalau sifat buruk itu fujur namanya, Pak. Kalau sifat baik itu takwa. Jadi ada orang mengadu semuanya itu. Kemudian bagaimana cara kita yang terbaik untuk membalas keburukan orang itu? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balas saja yang buruk itu dengan yang baik. Biarlah Allah yang membalaskannya. Kalau dapat, doakan dia kepada Allah. Teman saya yang jahat ini, beri dia petunjuk ya Allah, agar tidak jahat lagi kepada orang lain seperti yang dilakukan kepada saya. Itu namanya kita membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, kalau ada teman yang menyabarkan kita seperti itu, nah itulah nanti mantua. Kalau nan surumbo tadi itu tukang sate itu Bapak. Nyokipe baru kena kayak itu. Ya kan? Jadi setan ini banyak. Dari siapa? Dari jin dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Coba kita lihat. Apa kata Allah kepadanya dulu? Qala ma mana'aka alla tasjuda? Apa yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam? Jadi awal kesombongan yang pertama itu bermula dari iblis, kemudian diturunkannya kepada anak buahnya yaitu syaitan. Itu dia. Tapi sebenarnya dia tidak harus terburu-buru menjawabnya, Pak. Sebab Allah telah melakukan tes. Dites malaikat, dan dapetnya loh. Dites iblis, tidak bisa menjawabnya loh. Dites Nabi Adam, salasa balai banda buwe, rami balainya siang hari, cie diaja ompe dapet menggeleng buru majai. Itu dia.
Jadi dikarenakan Nabi Adam ini pintar, untuk menghormati dia, disuruhlah di sana untuk memberi hormat. Istilahnya di situ sujud. Fasajadu, seluruh malaikat itu sujud. Malaikat yang kita ketahui tugasnya berbahaya 4, Pak. Pertama, malaikat Malik. Itu kejam sekali. Dia adalah penjaga neraka. Sampai detik ini belum pernah sekalipun golak, Pak. Ketawa maksudnya. Kemudian yang kedua, malaikat kaum muslimin yang mencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Kemudian yang ketiga, malaikat yang menanyai hamba Allah yang telah mati, yang terbujur di kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Tapi ketika disuruh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya gini, Pak. Iblis itu kan makhluk senior. Dia sudah berpuluh-puluh ribu tahun di dalam surga. Adam makhluk junior. Jadi sempat terdengar oleh iblis, Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, menyambung kekuasaan Allah, seperti gubernur, bupati, wali kota. Itu khalifah, semua kita khalifah. Kemudian apa kata iblis? Kok yang muda, yang masih junior, yang bau kencur itu yang akan dijadikan khalifah. Sedangkan kita sudah tua, sudah lama hidup, tak pantas dijadikan khalifah. Nah, di sini sudah timbul sifat iri dan dengki. Makanya ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa katanya? Ana khairun min. Saya lebih baik dari Adam. Jadi yang dibanggakannya adalah kesukuan dan kebangsaan, bukan ketakwaan dan keilmuan. Itulah iblis. Ana khairun minhu. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Tapi kalau dia merenung sejenak, Pak, api dan tanah ini sama-sama berguna. Masjid yang indah ini, kenapa bisa berdiri kokoh? Karena berdiri di atas tanah. Kalau di atas api terbakar, ya kan? Ini tidak dipikirkan oleh iblis dulu. Dia hanya lompat-lompat kata aja. Nyu kata orang Minang, sudah ditilan tangan, ditungkuian, sudah tuh dierengan. Dipikir di kana-kana, di mana-mana. Mana yang benar, di mana yang salah. Api sangat berguna, Pak. Kita tidak menafikannya. Api itu sangat berguna. Apa saja yang akan kita masak harus ada api. Baik itu api modern maupun api manual. Kalau dulu, Pak, kan tak jarang tunggu batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di situ api membuih. Sekarang dikarenakan zaman sudah maju juga ilmu, sekarang sudah ada api modern. Kompor gas, batanak nasi supaya jangan babaro di rumah, rice cooker, pangi-angian manager, panggil yang lado blender, pangocok talu mixer, pemrosin karpet ko vacuum cleaner. Banyak sekali alat modern sekarang. Tapi bagaimanapun modernnya api, kalau wak kamama kalomang, lai bisa aja rice cooker. Tidak bisa. Itu harus dibuat langgayannya, didun baru di bawah, di sandan tabung lomang tuh situ. Tapi kok dibalik-balik. Walaupun kampung kau maju, nagori maju, teknologi tinggi, lai bisa ditukar tabung lomang tuh paralon. Tidak bisa. Ulun jadi lomang tuh masak, paralon itu api. Jadi itulah iblis. Nyobangkannya dari api. Padahal awak tak pakai yang empik itu, Bapak. Api, tanah, air, angin.
Itu mangkonya awak khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusianya yang paling indah, Pak. Api ini untuk ini nafsu, Pak. Nafsu ini untuk memajukan. Nafsu yang tak terkendali untuk meruntuhkan. Kemudian ketika dia bergejolak, bergelora, yang menjinakkannya air. Ada di dalam tubuh awak. Itu makanya awak membutuhkan air. 80% tubuh kita ini dialiri oleh air. Dan bahan bakunya adalah tanah. Apa contohnya? Musim durian, apa makan durian? Durian tumbuh di tanah. Musim lanse, ibu makan lanse itu tumbuh di tanah. Apa tagak pergi di jagung? Jagung itu tumbuh di tanah. Karnonya dari tanah, unsurnya dari tanah. Karena rohani dari Allah, inilah makanannya sekarang. Tidak bisa rohani kau diberi makan makanan jasmani. Itulah mengapa diadakan pengajian seperti ini. Habis zuhur ada kajian, habis subuh ada kajian, habis maghrib ada kajian, habis isya ada kajian khusus, tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalahul hadis, fikih dan segala macamnya. Ya. Itu dia. Jadi, ya, seorang nabi saja yang sudah cukup ilmunya masih saja berdoa kepada Allah. Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya ya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, semakin banyak saya tahu, semakin banyak kekurangan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimahullah. Karena iblis tidak mau memberi hormat kepada Adam, apa kata Allah kepadanya? Qala faqbil minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Cepat engkau pergi dari sini. Tak pantas engkau di tempat mulia ini menyombongkan diri. Keluar, engkau makhluk terkutuk, kata Allah. Apakah iblis cemas ia dikeluarkan dari surga? Tidak, Pak. Balik itu, inilah 6.000 tahun di sana. Kemudian apa permintaannya kepada Allah? Beri saya hidup sampai hari kiamat ya Allah. Kamu diberi tangguh sampai hari kiamat. Cik lai ya Allah, panjangan umur ambo sampai hari kiamat, ambo sehat ke sini. Ambo nak ingin sakit-sakit itu ya Allah, supaya ambo berhasil menyesatkan anak Adam ini. Boleh kata Allah. Jadi iblis tu nyo ndak sakit-sakit tu Pak. Kalau ndak percaya Pak, kan ada rumah sakit di sedikit Pak. Tanyain ke perawat tu, ada ndak iblis dirawat di situ? Ndak ada Pak Ibu. Jadi iblis tu nyo ndak sakit, nyo sehat. Makanya nyo semangat untuk mengganggu kita. Jadi para jemaah, untuk kita melawan iblis, inyo tua dari awak, inyo ndak sakit, inyo sehat. Awak nampak di inyo, nak nampak ada awak. Makanya awak berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saja yang kaligari. Kalau tidak minta bantu kepada Allah Pak, kalah awak dari iblis. Kalah awak ini. Sebab ini senior, pengalamannya banyak. Kemudian supaya kita terhindar dari bisikan iblis dan tentaranya syaitan, beramallah secara ikhlas, tulus. Apapun pekerjaan yang kita terima hari ini, kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, apa? Awak akan mudah dilumpuhkan oleh iblis dan tentaranya syaitan. Kemudian yang terakhir, supaya kita terhindar dari bisikan iblis dan tentaranya syaitan, perbanyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Kalau baburuk sangko juga jawab Bapak Ibu, sompi alam itu dawak. Somman hidup awak jarum pukiam bangkate pucukna sampai ke bawah oleh tergantung di angin badan batu. Tapi para jemaah, kalau awak bawa sangko,
lapang bodi ko dapat. Somanja orang cukur rambut. Sudahnya biko dicukur di tukang cukur atau biko ditelantangan di kursi dah. Abiko tukang cukur lah itu bisa wah. Lalu mak si biko orang cukur itu dia lah. Bangko nak larinya. Inyo bawa bayi sangko ka tukang cukur tu nak kamu ngorek dia juga bedo. Tapi kamu ngerasain bulu. Jadi itulah bayi sangko. Tapi bayi sangko bona ndak lo rancak lo Bapak Ibu. Bayi sangko bona ndak lo rancak lo. Jadi malabihi ancak-ancak mengurangi sio-sio. Itu makanya orang Minang mengatakan saja yang dilakukan kau sadang tape pasang bola pukul 2 boleh matahari di tengah bana turang punggung. Nan sadang elo. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bisikan iblis dan tentaranya syayatin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Kepada Bapak Ibu ampun mohon maaf. Kepada Allah ampun minta ampun. Baik, itu saja. Mohon maaf. Sebelum kita tutup tausiah pada malam hari ini, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.